Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurjana. Saya dari Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas resume saya, tugas dari mata kuliah Pak Asep, Ekonomi Syariah, mengenai pilar-pilar ekonomi Islam. Paradigma Syariah. Hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syarak. Kemudian ada hukum asal dari benda, adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, apabila ada hukum syarak yang diterapkan, maka akan ada kemaslahatan. Kemudian ada kerangka sistem, terbagi dua, ada fikroh dan torikoh. Nah, dalam fikroh tersendiri itu ada 4, Quran, Sunnah, Ijma, Sahabat, dan Qiyas. Kemudian dalam torikoh itu ada metode penerapan fikroh. Nah, setiap peraturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahan, memelihara, serta mengembangkannya. Kemudian, bagaimana Islam mengatur ekonomi. Nah, terus siapakah pemilik hakiki dari seluruh harta kekayaan yang ada di dunia ini? Nah, sebelumnya, bagaimana Islam mengatur ekonomi? Ekonomi Islam sendiri menerapkan sistem bagi hasil yang mengedepankan keadilan sebagai salah satu prinsip ekonomi. Nah, setiap keuntungan dari setiap aktivitas ekonomi akan dibagikan secara adil atau secara rata. Misalnya dalam perbankan syariah, ada bagian keuntungan untuk bank dan para nasabahnya. Kemudian, siapakah pemilik hakiki dari seluruh harta kekayaan yang ada di dunia ini? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua bumi serta semua isinya itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atuhum mimma lillahillazi atakum. Yang artinya, dan berikanlah pada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Selanjutnya, bagaimana sih dengan posisi manusia? Apakah manusia boleh memiliki harta kekayaan? Jawabannya boleh, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia dalam kepemilikan harta kekayaannya? Nah, ada dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anafikum mimma ja'alakum mustakhlafina fih, yang artinya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Yang artinya mungkin di sini Allah menitipkan hartanya kepada manusia supaya dimanfaatkan dengan baik, seperti bersedekah, beramal jariah, membantu orang lain, yang intinya harta kekayaannya itu dapat bermanfaat untuk semua orang, agar Allah itu memberi izin atas kepemilikan harta untuk manusia. Nah, izin Allah terhadap harta kekayaan di dunia, ada yang halal dan ada yang haram. Bagaimana cara mengetahuinya? Itu ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terus pemahaman terhadap nas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, diperlukan beberapa ilmu tambahan, ada 5, yaitu bahasa Arab, ulumul Quran, ulumul hadis, tafsir, dan ushul fiqih. Nah, memahami hitbah Allah dan Rasulnya berkaitan dengan perubahan manusia. Kan
Kita sedang membahas pilar ekonomi Islam. Ada 3. Yang pertama kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua telapak kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak di sisi Tuhannya, sebelum ditanya mengenai 5 perkara. Tentang umurnya, apa yang telah dilakukan, tentang masa mudanya, apa yang telah dilakukannya, tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya, dan untuk apa dibelanjakannya, tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Kemudian ada pandangan Islam dalam pilar-pilar ekonomi Islam. Ada 4. Yang pertama keberadaan. Keberadaan itu secara alamiah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua perolehan. Dibolehkan berarti pegawai. Yang diharamkan itu judi, mencuri, dan lain-lain. Kemudian produksi, diserahkannya kepada manusia dalam ilmu ekonomi. Yang keempat ada pemanfaatan. Yang diharamkan itu minum khamar, makan bangkai, dan lain-lain. Kemudian ada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaila yakuna dulatam bainal aghniya minkum. Artinya, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Kemudian, yang tadi, pilar-pilar ekonomi Islam. Kan ada 3. Yang pertama kepemilikan. Itu ada sebab-sebab kepemilikannya, jenis-jenis kepemilikan. Yang kedua pemanfaatan kepemilikan, yaitu penggunaan harta. Contohnya kayak infak, bersedekah, gitu, amal jariah, membantu orang lain. Yang kedua pengembangan harta. Terus yang ketiga serta yang selanjutnya dalam pilar-pilar ekonomi Islam itu ada distribusi kekayaan di tengah manusia. Ada distribusi secara ekonomis dan distribusi secara non-ekonomis. Nah, kerangka sistem yang selanjutnya dalam sistem ekonomi ada 3. Individu, masyarakat, dan negara. Individu meliputi pemerintah, pendidikan, luar negeri. Kemudian dalam masyarakat ada peradilan dan sosial. Kalau di negara ada kebijakan. Terus ada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu khulu fissalmi kaffatan wa la tattabi'u khututish syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Surat ini menutup tugas resume saya mengenai pilar-pilar ekonomi Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.